Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Mohabi Channel. Pada kesempatan ini akan membahas tentang harga dan keseimbangan pasar. Jadi pembahasannya yaitu definisi harga, kemudian harga keseimbangan, kemudian fungsi harga, macam-macam harga, dan terbentuknya harga keseimbangan dari fungsi permintaan dan penawaran. Tonton sampai habis video ini supaya dapat dimengerti. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi harga. Apa itu harga? Harga adalah sejumlah nilai uang yang ditukar dengan barang atau jasa. Sedangkan harga keseimbangan disebut juga harga pasar, yaitu harga yang disepakati oleh pihak pembeli dan pihak penjual. Nah, sedangkan fungsi harga itu sendiri itu sebagai alat pengukur dan pembeda barang dan jasa. Kita masuk pada macam-macam harga. Ada 4 macam harga. Yang pertama yaitu harga subjektif. Apa yang dimaksud dengan harga subjektif? Harga menurut taksiran atau perkiraan seseorang. Nah, ini biasanya bagi barang-barang antik atau barang-barang yang mengandung nilai seni atau barang-barang yang mempunyai nilai hobi seseorang. Contoh, ada barang antik yang menurut kacamata orang biasa itu harganya tidak masuk akal. Ada lampu yang sudah lama, lampu antik, dibeli atau diberikan harga puluhan juta. Kalau orang yang berpikir objektif nggak mau, ngapain beli lampu saja puluhan juta, atau bahkan mungkin ada yang ratusan juta. Atau ada lukisan yang harganya sampai ratusan juta. Kalau orang biasa nggak mungkin mau. Kenapa? Karena tidak mempunyai hobi atau punya nilai seni. Dia membeli lukisan yang biasa dilihat indah saja dan tidak mau harganya sampai ratusan juta. Itu namanya harga subjektif. Atau hobi tanaman, sekarang sedang viral ya, bunga-bunga yang menurut orang biasa itu ngapain beli bunga harganya sampai puluhan juta, padahal sama saja lah bunga. Termasuk binatang, sekarang lagi ramai cupang sampai puluhan juta. Orang yang tidak tertarik dengan hobi itu tidak mau. Nah, inilah namanya harga subjektif. Kemudian yang kedua, harga objektif. Nah, harga objektif ini harga yang sudah disepakati penjual dan pembeli, disebut juga harga pasar. Jadi normal-normal saja harganya. Kemudian yang ketiga, harga pokok. Apa itu harga pokok? Yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang, disebut harga pokok. Jadi semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa, inilah disebut harga pokok. Dan yang terakhir, harga jual. Harga jual adalah harga yang diperhitungkan dari harga pokok yang tadi, biaya-biaya yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, ditambah dengan laba yang diinginkan oleh produsen. Nah, itu yang disebut dengan harga jual. Kita masuk pada harga keseimbangan atau equilibrium price. Nah, harga keseimbangan ini terbentuk apabila dihubungkan dengan kurva, maka terbentuknya adalah titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Inilah yang disebut dengan terbentuknya harga keseimbangan, yaitu titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Contoh, di sini ada daftar tabel permintaan tas belanja. Di sini terdapat daftar permintaan tas belanja. Pada saat kondisi A harganya 14.000,
jumlah permintaannya 50. Pada saat kondisi B harganya 13.000, permintaannya 100 unit. Pada saat harganya 12.000, permintaannya 150, dan pada saat harganya 11.000, permintaannya 200, dan pada saat harga 10.000, permintaannya 250 unit. Dan ada daftar penawaran tas belanja. Pada saat harganya 14.000, penawarannya 250 unit. Pada saat harganya 13.000, penawarannya 200 unit. Dan pada saat harga 12.000, penawarannya 150 unit. Pada saat harga 11.000, penawarannya 100 unit. Dan pada saat 10.000, penawarannya 50 unit. Nah, ini kalau kita buat kurvanya, maka kurvanya akan terbentuk seperti gambar di samping, dan penawaran juga seperti itu. Maka kalau digabungkan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran, digabung antara kurva yang biru dengan kurva yang merah, kurva permintaan dan penawaran, akan bertemu di satu titik. Nah, titik inilah disebut titik keseimbangan atau equilibrium. Itu pada titik Q-nya 150 dan P-nya 12.000. Artinya harga keseimbangan itu pada saat harga 12.000, barang yang dijual atau yang diminta 150 unit. Kemudian menghitung harga keseimbangan. Rumusnya QS sama dengan QD. Fungsi penawaran sama dengan fungsi permintaan. Nah, QS itu AP min B dan QD itu min AP plus B. Seperti pada pembahasan kita pada video yang lalu. Contoh, diketahui fungsi permintaan QD sama dengan min P plus 100. Dan fungsi penawaran QS sama dengan P min 10. Nah, ditanya keseimbangan pasar atau equilibriumnya. E sama dengan Q, P. Kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, yaitu QS sama dengan QD. QS-nya tadi berapa? Min P, AP min B dan QD-nya min AP plus B, yaitu P min 10 sama dengan min P plus 100. P-nya digabungkan, pindah ke sebelah kiri jadi positif, 10-nya pindah ke sebelah kanan jadi positif. Jadi 2P sama dengan 110 kalau sudah kita gabungkan. Dan P-nya berarti 110 dibagi 2, yaitu 55. Nah, untuk mencari Q-nya bisa dimasukkan ke dalam fungsi QS atau fungsi QD. Nah, kita masukkan ke QS dulu. QS sama dengan P min 10. P-nya berapa? 55. Masukkan 55. Jadi 55 dikurang 10, Q-nya 45. Nah, kalau kita mau pakai QD boleh. Berarti min P plus 100. P-nya 55, jadi min 55 plus 100. Hasilnya 45, sama. Jadi titik keseimbangannya 45,55 pada saat Q-nya 45 dan pada saat P-nya 55. Keseimbangan setelah ada subsidi. Nah, tadi kan sebelum ada subsidi. Sekarang kalau ada subsidi bantuan, maka yang berubah fungsi QS-nya, fungsi penawarannya. Nah, QS jadi QS aksen AP min B plus S. S-nya ini adalah subsidi. Contoh, jika diberikan subsidi 4 unit, maka QS-nya berubah jadi QS aksen P min 10 plus 4. 4-nya itu adalah subsidi. P min 10 yang tadi QS sebelum ada subsidi. Jadi QS aksennya P min 6
Kita masukkan kebersamaan QS aksen sama dengan QD untuk mencari keseimbangan. QS aksennya yaitu P-6. Jangan P-10 ya, karena sudah ada subsidi. Jadi P-6. Kemudian Q-nya sama min P plus 100 seperti yang tadi, tidak ada perubahan. Berarti P-nya 106 bagi 2. P sama dengan 53. Nah, untuk mencari Q-nya sama, bisa dipakai QS aksen atau QD. Jadi jangan dipakai QS yang sebelum subsidi, dipakainya QS yang sudah subsidi, yaitu QS aksen. Nah, kita coba pakai yang QD dulu. QD min P plus 100, P nya 53, berarti QD sama dengan min 53 plus 100. Jadi Q nya sama dengan 47. Nah, kita coba pakai yang QS QS aksennya P min 6, P nya 53 min 6, jadi QS nya sama 47. Jadi keseimbangannya 47,53. Seperti itu. Jadi sama saja memakai QD atau memakai QS. Sekarang keseimbangan setelah ada pajak. Nah, QS nya yang berubah. Jadi yang tadinya AP min B, QS aksennya AP min B min T. T itu pajak, tax. Nah, coba kita masuk ke contoh. Nah, jika diberikan pajak 6 unit, maka QS aksennya P min 10 min 6. Tadi min 6 nya pajak ya. Berarti QS aksennya P min 16. Kita masukkan ke untuk mencari keseimbangan, yaitu QS aksen sama dengan QD P min 16 sama dengan min 6 plus 100. Maka P nya jadi 116 dibagi 2, yaitu 58. Nah, untuk mencari Q nya sama, masukkan ke QS aksen yang setelah pajak atau ke QD. Jadi QD tidak berubah. QS aksen setelah pajak yaitu P min 16, P nya 58 dikurang 16, maka Q nya 42. Nah, kalau kita mau coba pakai QD, sama QD min P plus 100, maka min 58 plus 100, hasilnya sama, yaitu 42. Jadi keseimbangannya E sama dengan 42,58. Seperti itu cara mencarinya. Nah, jika dibuat kurva seperti ini, kurva atau keseimbangan sebelum subsidi, sebelum pajak yang tengah, yaitu pada saat harganya 55 dan jumlahnya 45. Ya, kemudian setelah subsidi harga turun 53 dan jumlahnya 47. Setelah ada pajak harganya malah naik jadi 58 dan jumlahnya 42. Demikianlah pembahasan kali ini, semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.